teman-teman kalau udah teman-teman terjebak dengan riba, cara yang pertama adalah teman-teman cari pendapatan lebih banyak, keluarkan lebih sedikit, tabung dan bom. Kalau nggak bisa minimal teman-teman jangan kalau nggak bisa minimal teman-teman jangan melakukan yang namanya telat telat. Kalau telat makin banyak ribanya, makin banyak dendanya. Kemudian selanjutnya teman-teman tidak dianjurkan untuk berhutang kembali saat hutangnya itu udah lunas ya. Oke, siap ya. Eh, oke, siap ya. Oke, cara taubat nasuha gimana? Satu, menyesali yang terjadi. Kedua, berjanji tidak mengulang lagi. Ketiga, mengisi hari dengan ibadah. Yang keempat, memperbanyak sholat sunat taubat ya. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak biasa, kayak sholat subuh. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Kul nggak apa-apa ya teman-teman ya. Aku mau beli madu bun, boleh tapi jam 9 kurang ya teman-teman. Kita tanya jawab dulu biasanya baru kita buka keranjangnya. Oke, siap ya. Ustazah kalau masih nifas harus bayar fidyah gimana caranya? Kalau masa nifas, bayar fidyah itu bayar aja teman-teman ya. Halo Mbak Rosita, Mbak Jaina memberi makan satu orang fakir miskin selama 1 hari untuk mengganti 1 hari puasa. Ya, sebanyak 1,4 kilogram beras per harinya. Ya, 1,4 kilogram beras per harinya itu kita lakukan ya kali ya misalnya 25.000 1,4 kilo kali 30 hari berapa? Keluarkan kasih ke fakir miskin. Siap Mbak Walismi? Ya, membayar hutang saudara bukan kewajiban kita ya, karena hutang itu tanggung masing-masing ya. Siap teman-teman ditunggu ya. Oke, Ustazah mau tanya, kalau perempuan sholat boleh nggak rambut dikucir? Laki-laki tidak boleh dikucir, perempuan boleh dikucir ya. Oke, ya Ustazah gimana hukumnya asuransi? Asuransi tetap nggak boleh. Coba aku kasih sebuah contoh ya. Katakan aku ikut asuransi 1 juta 1 bulan. Aku udah bayar 10 bulan, katakan 10 juta. Suatu ketika aku sakit, maka katakanlah nauzubillah aku sakit jantung, aku harus pasang ring jantung, nauzubillah. Maka aku harus menghabiskan uang 300 juta pakai uang asuransi. Sementara yang aku serahkan baru 10 juta. Nah 300 juta berarti 290 juta itu uang siapa? Itu yang nggak jelas. Lah uang anggota asuransi mana orangnya? Kalau kita meninggal dibayar nggak? Itu harus dibayar karena itu hutang. Jadi kenapa dia dianggap tidak boleh? Karena nggak jelas instrumen rukunnya. Kalau hutang piutang itu harus ada orang yang berhutang. Kemudian ada orang yang menghutangkan. Orang yang menghutangkan tuh harus jelas. Nah 290 juta itu uang siapa? Itu yang membuat asuransi itu menjadi tidak disunat, tidak dibolehkan ya. Aku pengen ya guys kalau asuransi itu boleh, aku mungkin nomor 1 yang menyuruh teman-teman ikut asuransi kalau itu adalah boleh. Kalau BPJS beda, dia adalah fasilitas dari pemerintah. Karena asuransi ini kan protek kesehatan kita. Ya nabung banyak-banyak sakit bisa habis uangnya. Tapi kalau pakai asuransi uangnya aman ya. Asuransi itu selain untuk kesehatan tapi memproteksi uang kita. Jadi uang kita nggak keluar karena kalau kita sakit ya sebenarnya menarik tapi karena nggak boleh ya kita tinggalkan. Itulah konsep dari syariat. Mau nggak mau suka nggak suka kalau dia salah tinggalkan ya. Sama pakai eyelash ya. Itu kan cantik sekali ya teman-temanku yang pakai sambung bulu mata tuh cantik. Sebelum pakai bentuknya entah apa-apa. Setelah pakai lebih cantik pula lagi daripada aku yang kece badai melampau. Rasanya aku tak ikhlas pengen pakai juga. Tapi karena nggak boleh kita nggak usah. Oke? Paham ya guys? Itulah ica-icanya pura-puranya ya. Oke ya. Gitu ya. Kita silent dulu guys. Oke, kita silent dulu nih biar aman nih sama netizen ini ya. Oke, Ustazah kalau kesiangan apakah tetap boleh qobliyah subuh? Ya, tidak dianjurkan ya. Selagi masih ada waktu subuh boleh. Kalau nggak ada waktu subuh lagi jangan fokus sholat subuh aja ya. Ustazah puasa doa dulu apa makan dulu yang bagus? Itu udah ada di video aku teman-teman ya. Jadi ada pendapat yang mengatakan bahwa arti dari doa buka puasa, Allahumma lakasumtu, ya Allah untukmu aku berbuka, untukmu aku telah berpuasa, wa bika amantu dan denganmu aku telah beriman, wa ala rizkika aftartu dan atas rezekimu aku telah berbuka. Jadi mereka menganggap makan dulu
baru berdoa karena ada bacaan aku telah berbuka. Jadi mereka berpendapat bahwa makan dulu baru doa, melihat dari artinya. Tapi yang namanya doa itu tetap disunahkan di awal, teman-teman. Bismillah baru makan. Doa masuk WC baru masuk. Ya, mau tidur baca dulu. Konsep doa itu etikanya adalah di awal. Jadi aku tim yang menganjurkan tetap di awal dan tidak menyalahkan yang di akhir. Cuman kalau teman-teman yang di akhir jangan lupa baca bismillah di depannya. Ya, karena sebenarnya doa ini tidak terlalu ngaruh. Dia tidak akan membatalkan puasa kita, baik dia dibaca di awal dan di akhir. Cuman masalahnya adalah doa itu idealnya adalah di depan. Lah muncul pendapat, Ustazah kan wa ala rizkika aftartu, dan karena rezekimu aku telah berbuka, iya kan? Kita makan dulu baru kita bersyukur, ya tentu nggak gitu. Boleh aja kita bersyukur dulu baru kita makan, ya. Jadi teman-teman yang udah lama pakai doa sebelum, ya udah sebelum aja teman-teman, nggak usah banyak pikir. Yang penting teman-teman ikuti mana yang teman-teman mau, fokus tarawihnya, jangan sibuk di doa buka puasa aja, ujung-ujungnya nanti hal yang lain terbengkalai, oke? Iya, waduh, waduh. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke. Zah, saya pesan parfum gak bisa bayar di tempat ya. Nanti pesan lagi boleh ya di jam 9 ya. Nanti aku buka keranjangnya ya. Untuk teman-teman yang mau madu untuk berbuka puasa 81.000 1 kilogram madu ya. Ustazah banyak mau tanya kalau nahan buang angin waktu sholat, jangan anginnya ditahan-tahan ya. Di PHP-in dia ya. Oke. Membuang angin saat sholat itu mubadir. Oh salah, membuang angin saat sholat itu, menahan buang angin saat sholat itu adalah makruh, tapi sholatnya sah. Ya, tapi sholatnya sah. Tapi kalau dibuang, sholatnya tidak sah. Saran aku tetap dibuang. Ya, oke. Sama-sama Mbak Ifung. Ya, kurma belum ada teman-teman ya. Sulit ya teman-teman ya. Oke, madu udah sampai ya. Ya, yang belum beli madu, teman-teman boleh bertahan ya sampai jam 9 kurang sedikit ya. Nah, aku mau jelaskan tentang arisan. Banyak yang mengatakan arisan itu adalah tidak boleh. Kenapa? Boleh aja kok teman-teman. Ustazah, arisan tuh kan hutang piutang. Ya hutang piutang kenapa emangnya? Kan gak masalah, yang penting dibayar. Lah kalau kita siap Kak Cassandra, kalau kita meninggal gimana? Arisannya kan ada ahli warisnya. Lah, kan riba Ustazah. Nggak ada unsur ribanya, denda pun nggak ada. Mana ada dendanya? Ya nggak ada ya. Jadi nggak ada masalah ya. Arisan itu dia menjadi riba kalau telat bayar denda. Ya, kemudian yang proses penjamputannya adalah dengan lelang. Misalnya nih, siapa yang mau dipotong banyak, dialah yang dapat, ya, gitu. Jadi arisan tuh nggak ada masalah ya. Tarawih di rumah nggak apa-apa. Batas tarawih itu adalah dari isya sampai azan subuh. Di rumah nggak apa-apa. Caranya nanti dua aja, ya teman-teman ya. Nah, sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri. Sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri sampai 4 kali. Nah nanti antara 2 rakaat pertama, 2 rakaat kedua, dan 2 rakaat ketiga itu kita disunahkan untuk iqomah ya, tapi iqomah aja ya. Banyak dengar tentang ya al-jabar itu boleh nggak? Aku belum dengar teman-teman maksudnya gimana al-jabar. Ya, Ustazah, apakah sudah bisa sholat di rumah? Kalau sudah terdengar azan, telah azan ya, saat azan jangan. Selesai dulu azannya baru kita berdoa ya. Cara menyenangkan hati orang tua paling gampang ya. Paling gampang, apa kabar mak, sehat mak, ajak dia bercanda, duduk dekat dia tanpa megang handphone, tanyain sahabatnya, tanyain keluarganya. Cari makanan yang dia suka. Biasanya yang dia suka tuh nggak banyak kok. Bukan pizza, bukan steak barbecue, bukan. Biasanya yang dia suka tuh bala-bala. Beliin lah buat dia berapa, harga murah ya. Aku orang tuaku kalau aku kasih makanan suzi gitu ya, mak ini suzi, mak ini enak nih mak, dia ceringet gitu, keriput keningnya guys. Aku taruh suzi, aku beli bakwan bala-bala, mak kalau ini gimana mak, mantap, salalau, mantap ya. Jadi menyenangkan hati orang tua tuh paling gampang, karena orang tua itu adalah makhluk Allah yang paling tulus. Yang susah tuh menyenangkan hati suami, menyenangkan hati istri, payah ya. Jadi kalau mak-mak gampang menenangkan hatinya ya. Oke, bala-bala. Iya.
Ustazah, apakah boleh memelihara kucing lebih dari 20 ekor ditempatkan dalam satu rumah? Harus ada ruangannya. Harus ada litter box-nya, ya, litter box-nya. Nggak boleh dia pipis sembarangan, ya. Nanti kita nggak aman sholatnya, kecuali kalau punya kucing yang patuh, ya. Yang patuh dan nggak pipis kemana-mana. Biasanya kucing jantan hati-hati, kalau kucing betina itu aman, ya. Baca Al-Quran yang ada terjemahan harus berwudu, ya. Tidak teman-teman ya, tidak harus berwudu ya teman-teman ya. Menurut Imam Nawawi mau baca Quran sunnah wudu ya teman-teman ya, bukan wajib wudu ya. Sunnah wudu bukan wajib wudu ya teman-teman ya. Sedekah subuh, oke. Gimana Ustazah kalau gantiin uang yang tertipu? Gimana Mbak Cam Sumar? Oke, gimana ya ikomah disunahkan ikomah ya kita sendiri ikomah. Ikomah tuh gimana? Ya, halo Mbak Hana, nggak kebaca Mbak, maaf ya. Ikomah itu gimana? Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, gitu kan? Qad qamatis shalat, qad qamatis shalah, ya kan? Itu ya. Nah, itu caranya ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, apa suami yang sudah selingkuh dan berzina boleh istri minta cerai? Aku tidak fokus kepada kasusnya, tapi aku fokus kepada kondisinya. Jadi begini, menikah itu adalah untuk ibadah. Idealnya nikah itu untuk masuk surga. Tapi kalau kira-kira rumah tangga kita itu sudah tidak lagi bisa menghantarkan kepada ibadah. Misalnya nih suaminya nggak nafkahin ya. Lalu karena suaminya nggak nafkahin, istrinya nggak mau ngelayanin gitu ya. Berapa dosa istri yang nggak mau ngelayanin? Karena kalau suami tidak mau menafkahi, istri pasti tidak mau melayani. Tapi ketika suami tidak menafkahi, istri tidak melayani, apakah istri berdosa? Berdosa juga. Bayangkan tuh numpuk dosa tiap hari karena suaminya tidak mau menafkahi misalnya. Atau biarkan tidak dinafkahi tapi tetap dilayani misalnya gitu ya. Atau yang terjadi dalam rumah tangga itu adalah perselingkuhan, menghina ya, saling menyakiti ya, saling menghujat. Sudah lagi tidak bisa pernikahan itu dianggap sebagai ibadah, maka dalam agama Islam boleh namanya talak. Boleh namanya talak ya. Gitu ya. Siap Mbak Walismi, semoga bermanfaat. Boleh namanya talak ya teman-teman ya. Nah, boleh namanya talak ya. Tapi ini bukan anjuran. Nah, teman-teman yang tahu nih, ya, apakah pernikahan teman-teman bisa menghantarkan kepada ibadah atau justru menjauhkan kita daripada Allah? Kan gitu ya. Maka agama Islam itu agama yang manusiawi, iya kan? Nah, kalau agama lain seumur hidup tidak boleh berpisah. Kalau agama Islam manusiawi, kalau bertahan dalam kezaliman itu juga nggak baik. Hanya kening yang harus tersentuh mukena. Kalau tangan nggak apa-apa. Setiap dua disunahkan ikomah, nggak juga nggak apa-apa Mbak Tian. Oke, wudhu pakai bahasa Indonesia boleh. Sengaja aku berwudhu mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Oke, bolehkah zakat pada saudara kandung? Boleh, selagi dia fakir miskin. Fakir dia tidak ada penghasilan. Kalau suami marah, tidak mau diajak bicara, tidak mau dikasih makan minum, biarkan dulu, ntar juga lapar. Ya, Ustazah kalau sholat duduknya belum benar, sah nggak sholatnya? Ya diperbaiki aja sholatnya ya, diperbaiki cara sholatnya karena kata Rasulullah bahwa shollu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat ya teman-teman ya. Jadi coba teman-teman diperhatikan cara sholat yang benarnya ya, supaya ke depan kita lebih baik ya. Oke, untuk memakai parfum penghitam uban, parfum penghitam uban apa? Sampo penghitam uban nggak wajib, nggak boleh teman-teman ya. Nggak boleh teman-teman ya, karena dia merubah bentuk Allah. Yang berhak mendapatkan sedekah subuh kapan siapapun boleh teman-teman, berhak ya, karena sedekah subuh itu beda. Ya, kalau sedekah beda dengan zakat ya. Kalau zakat dia harus ada orang yang berhak menerimanya, jelas ukurannya ya. Kalau sedekah beda ya. Sedekah itu adalah siapa Mbak ini? Sedekah itu adalah apapun yang menyenangkan hati orang lain dengan niat karena Allah. Itulah sedekah ya.
Misalnya ngasih kucing makan, ya, ngasih traktir teman, itu juga sedekah. Muslim, non muslim itu juga sedekah. Kalau adik janda tinggal sama kita, mendapatkan zakat enggak? Orang itu dizakati bukan karena jandanya, tapi karena fakir atau miskinnya. Kalau dia janda kaya jangan dizakati, guys, kecuali dia janda miskin. Oke? Oke, gitu ya teman-teman ya. Mau tanya nggak berani nikah karena modal buat nikah nggak ada dan kerjaan belum ada, gimana? Kalau nggak belum nikah nggak apa-apa. Yang penting jangan terjebak kepada perzinahan. Orang yang wajib nikah itu adalah orang yang nggak bisa menahan nafsunya. Akhirnya dia terjebak dalam perzinahan. Kalau teman-teman cincai aja, maka dia tidak ada kewajiban ya teman-teman ya. Zah mau pesan parfum kapan ada? Sebentar lagi ya, jam 9 kita tampilkan madu itu 8, tidak ada kewajiban ya teman-teman ya. Zah mau pesan parfum kapan ada? Sebentar lagi ya, jam 9 kita tampilkan madu itu 8, berbuka itu bagus banget. Yang mau parfum juga kita ada parfum sejadah 4 varian wangi itu cuman 99.000 aja. Halo semuanya, halo. Halo semuanya, halo. Halo semuanya, gimana? Madunya 1 kilo, madunya 1 kilo ya. Halo semuanya, siap Mbak Bibi? Halo semuanya. Halo, halo, halo guys, halo semuanya. Oke, apakah suaraku jelas? Kalau jelas, coba jawab jelas. Ya, sehat ya. Oke, besok, oke ya. Oke, Masya Allah. Thank you ya teman-teman ya. Madunya 1 kilogram madu ya. Madunya 1 kilogram madu ya. 81.000 itu cuman 1 kilogram madu aja. Nanti bisa check out jam 9 ya. Oke teman-teman ya. Ya belinya oke ya. Oke. Ya, kalau lagi hamil tua, apakah diwajibkan puasa? Tidak, teman-teman. Boleh tidak berpuasa. Dan ibu hamil, kalau dia nanti menyusui, dia boleh membayarnya dengan fidyah. Ya, memberi makan 1 orang fakir miskin selama 1 hari untuk mengganti 1 hari puasa sebanyak 1,4 kilogram beras per harinya ya. 1,4 kilogram beras per harinya. Halo Mbak Noni, Mbak Yayat, Assalamualaikum. Sehat ya teman-teman ya. Oke, putus ya. Oke, Assalamualaikum. Ustazah, apa namanya, kalau membayar fidyah orang tua, silahkan ya teman-teman ya. Silahkan dengan cara membayar sebanyak 1,4 kilogram beras dihitung per harinya ya. Oke, ziarah kubur sebelum masuk bulan Ramadan apa hukumnya? Sunnah teman-teman. Ziarah kubur kapanpun sunnah teman-teman ya. Kapanpun sunnah teman-teman ya. Kali berapa banyak yang ditinggalkan ya. Ziarah kubur sunnah ya teman-teman ya. Oke. Ya. Oke, Mbak Enin, halo, cepet banget mau tanya, nggak dibalas terus. Iya Mbak, ini komentarnya kayak rudal Hamas. Maafkan aku ya teman-teman ya, jangan baper ya. Kalau pertanyaan tak terjawab ya. Oke, teman-teman mungkin bisa manfaatkan, melihat, mendengar jawabanku atas pertanyaan orang lain yang juga semoga bermanfaat ya. Oke, minta doanya agar sabar. Siap, aku doain sabar ya. Bar. Oke, siap ya. Teman-teman yang baru mampir boleh tap layarnya, klik foto aku yang ada di atas, klik follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Oke. Soal uang paket Zah yang tertipu karena orang yang di atasnya tidak tanggung jawab. Gimana maksudnya? Zah, urutan zikir yang benar nggak ada ya. Oh, zikir tuh sunnah. Jadi kayak gimana pun urutannya nggak jadi masalah ya. Karena zikir tuh hukumnya sunnah aja. Teman-teman mau apa nggak apa-apa ya. Tapi kalau teman-teman udah punya buku Majmu' Syarif, silahkan ikuti zikir yang ada di dalam buku itu ya. Kan ada zikir setelah taraweh itu kan, ada zikir setelah witir ya, ada zikir setelah sholat fardu, dibaca aja bukunya, dibawa ke masjid ya teman-teman ya. Oke, tapi sebenarnya nggak ikut itu nggak apa-apa ya. Cuman kalau mau lebih afdol ikut yang ada di Majmu' Syarif ya. Kalau menjual rumah, bolehkah zakat penjualannya dikasih orang tua? Kalau untuk orang tua bukan zakat namanya ya, tapi namanya sedekah. Oke, Mbak Inisial boleh ya, sedekah subuh untuk masjid jelas boleh ya. Oke, teman-teman sehat selalu ya. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow dan aktifkan tombol loncengnya. Boleh tap layarnya dan share tautannya ya. Oke,
Iya, Bu Ustazah, buat anak kecil diwajibkan puasa umur berapa? Kalau diwajibkan sholat umur 7 tahun, diwajibkan puasa saat dia balik berakal. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan di usia 7 tahun saat dia tamyiz atau mumayyiz ya teman-teman ya. Zah, kalau tahajud pas istighfar nggak nangis, nggak ngerasa gimana-gimana, itu tandanya apa? Nggak ada, itu belum berasa aja. Nanti lama-kelamaan juga berasa. Sama dengan teman-teman PDKT dengan Allah ya. Teman-teman PDKT dengan Allah awalnya belum dekat, belum ada rasa, lama-lama nanti baru ada perasaan dengan Allah. Kayak gitu ya guys. Oke, semua pertanyaan teman-teman ada di VT-VT aku loh. Aku udah buat VT itu lebih kurang 1.500 VT buat teman-teman semuanya. Ya, udah buat 1.500 VT untuk teman-teman semuanya. Teman-teman boleh lihat video-video aku itu atau boleh ke channel aku ya. Ke channel Ustazah Dr. Nela Luki. Di atasnya ada bacaan sampai paham YouTube-nya ya. Amalan buat jual rumah biar cepat laku. Pertama adalah diiklankan ya teman-teman ya. Oke, apa namanya, diiklankan ya teman-teman ya. Nah, diiklankan, jangan cuma di depan rumah aja ditaruh, nanti cuma malaikat Jibril yang baca. Iklankan online, offline. Lalu teman-teman sholat duha dan doakan semoga rumahnya terjual ya. Oke, bacaan ruku dibaca 1 kali nggak apa-apa, boleh saja. Kenapa? 3 kali aja lah teman-teman. Nggak apa-apa lah ya, dengan Allah jangan ngirit-ngirit lah ya. Nggak apa-apa ya, baca 3 kali ya. Zah, kalau pasang behel tergantung. Kalau dokter yang menganjurkan boleh, kalau kita pengen cantik doang nggak boleh. Melahirkan pada bulan puasa, apakah harus ganti? Kalau udah fidyah, fidyah aja. Coba dibuka Al-Baqarah 185 ya. Kalau fidyah, fidyah aja. Kan fidyah itu tujuannya untuk mengganti puasa. Memberi makan 1 orang fakir miskin selama 1 hari untuk mengganti 1 hari puasa. Ya, kalau udah diganti maka ya sudah teman-teman ya. Oke, kalau fidyah juga, kodo puasa juga, berarti teman-teman bisa kodo dong. Berarti teman-teman bisa kodo dong. Kenapa bayar fidyah? Ya kan? Paham nggak maksud aku? Paham nggak? Kalau fidyah juga, kodo juga, berarti teman-teman bisa kodo. Kenapa teman-teman bayar fidyah? Fidyah itu bagi orang yang tidak bisa kodo. Paham nggak? Nah, ini fidyah juga, kodo juga. Itu cemana itu bentuknya? Berarti bukan meringankan, malah memberatkan beban. Nah, ini nih ya. Oke, minum madu dulu Zah. Oh iya, ini madu aku guys. Masya Allah guys, madu akasia. Ya, Masya Allah ya. Sesudah sholat isya dan sebelum sholat taraweh, sholat sunat apa ya? Ba'diyah. Habis sebelum isya 2 rakaat ba'diyah, lalu isya 4 rakaat, lalu setelah isya itu 2 rakaat, lalu kemudian dilanjutkan dengan sholat taraweh ya. Madu terus, iya daripada kopi terus Pak. Ya Zah, apakah ada amalan khusus untuk malam 1 Ramadan? Tidak ada teman-teman, zikir berbanyak sholawat aja. Zah, kalau kita baru beli telur dicuci dulu atau boleh langsung digunakan? Wah, itu Mbak Eli yang bisa jawab itu soal telur guys. Kenapa teman-teman, ada dengar apa? Mau sholat matikan nyamuk apa wudhu lagi? Nah, darah nyamuk itu adalah najis ma'fu. Dia najis yang dimaafkan. Sama dengan kotoran cicak yang sudah kering. Kalau sudah kering, dia adalah najis ma'fu ya, najis yang sudah dimaafkan ya. Mau madu, madu boleh. Madu 81.000 1 kilogram madu. Masya Allah ya. Itu untuk teman-teman yang punya keluhan diabetes, hipertensi, asam urat, asam lambung, kebas-kebas. Ya itu ya teman-teman ya. Ya. Terus jantung ya, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi itu boleh ke madu. Persiapan Ramadan kita dapat langsung dari petaninya, dia turun harga dari 89.000 ke 86.000 atau 81.000 gitulah. Itu 1 kilo guys, 1 kilo ya. Membayar fidyah, memberi makan pada jemaah sholat Jumat, jangan ya, karena fidyah itu harus ini ya, harus orang yang lemah guys, fakir, miskin, jompo kayak gitu, nggak bisa ke semua orang. Kalau ke semua orang itu akikah ya. Ya, madu nanti jam 9, sebentar lagi kan, sebentar lagi jam 9 ya. Oke ya, lumayan turun harganya dan itu langsung dari petaninya. Itu langsung dari petaninya guys. Tuh 1 kilo madu, 1 jerigen ya. Ini udah di CO ribuan orang di kanal kita ya. Insya Allah sesuai sunnah ya. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu fihi syifa'ul linnas ya. Dalam perut lebah keluarlah madu penyembuh bagi manusia. Ya, Zah, kalau hutang puasa karena hamil ketemu lagi bulan puasa belum terbayar, apakah
dikali 2, tidak ya, fidyah tidak dikali 2 ya. Sedekah subuh kalau lupa bisa didouble, bisa ya, bisa teman-teman ya. Oke, fidyah hitungannya gimana? Fidyah. Pengumuman. Fidyah itu memberi makan sebanyak 1,4 kg beras untuk fakir atau miskin dan orang susah. Maka diganti dengan uang boleh. Berapa harga 1,4 kg beras? Katakan pura-puranya 25.000 kali 30 hari. Ambil duitnya pelan-pelan, kasih ke fakir miskin. Pengumuman. Oke? Nah, gitu guys, kayaknya harus digituin. Ya. Oke, halo Mbak Aquarius, Mbak Khumairo ya. 1,4 kg beras setiap hari untuk mengganti satu hari puasa ya. Oke, gitu ya guys. Ya, gitu caranya. Salam kenal ya buat teman-teman semuanya. Aku bercanda ya teman-teman ya. Biar tidak terlalu hektik ya. Walaupun aku hektik juga ya. Gitu ya guys. Pokoknya kalau patut dipahami kita pengumuman ya. Gitulah pokoknya. Ya teman-teman yang guys, aku ada ini lagi nggak guys? Masih ada nggak bola-bola di kacamataku guys? Bola-bola masih ada nggak guys? Kayaknya aku udah nggak pakai ring light loh. Satu mood bisa, satu mood itu Imam Maliki, 3 imam lain bilang 2 mood. Nggak ada lagi kan? Nggak ada lagi kan? Yang bulat-bulat tuh guys. Mantap ya. Hari Senin jangan lagi puasa sunnah. Minggu karena kan Muhammadiyah puasanya Senin. Takutnya besok itu sudah 30 Sya'ban. Jadi besok nggak ada lagi ganti puasa ya. Oke. Nggak ada ya. Sekarang ini aku udah pakai 2 softbox teman-teman ya. 2 softbox, 4 lampu. Ya, tapi rupanya panas guys, terlalu terang pula dia. Kayak masa depan kita. Nanti aku pertimbangkan. Ya, tapi kan pakai AC, oke lah. Cuman takut juga nih kenapa-napa badanku ya diserang sama lampu. Aku jadi curhat. Ya udah. Betul, 1 mood 6 on. Tapi Mbak Esti, ada yang bilang 1 on, 1 mood, ada yang bilang 2 mood. Maka lebih aman adalah 2 mood sih ya. Oke. Doa mandi junub di dalam kamar mandi nggak apa-apa, tapi dalam hati aja ya. Habis sholat subuh tidur lagi boleh nggak Ustazah? Makruh teman-teman ya. Oke, siap Mbak Ibet, makruh teman-teman ya, makruh ya. Jangan ya teman-teman ya, sholat tidur habis subuh, kalau mau tidur setelah jam 6 ya. Siap Mbak Tini, iya Mbak Na, iya kayak gini oke lah ya. Membayar video itu bagaimana hitungannya? Pengumuman. Membayar fidyah itu hitungannya adalah memberikan makan 1 orang fakir miskin selama 1 hari untuk mengganti 1 hari puasa. Sebanyak 1,4 kg beras per harinya. Boleh diuangkan dan diganti dengan uang. Pura-puranya adalah 25.000 1,4 kg beras. Maka dikali 30 berapa duitnya kasih ke fakir miskin. Oke? Nah gitu guys. Pokoknya kalau video lagi pengumuman lagi. Sujud sawi mungkin kok kenapa nggak ada ya? Zah mendoakan saudara yang belum soleh gimana? Cara mendoakan saudara yang belum soleh adalah pakai bahasa Indonesia aja. Teman-teman belilah buku doa-doa guys. Itu cuma 79.000 aja guys. Itu ada 400 halaman hardcover. Nanti aku kasih cincin tasbih digital untuk bonusnya. Nah, di dalam itu ada doa untuk nengok orang marah, doa untuk meredamkan amarah orang, mau ziarah bingung doa apa. Ya, nanti teman-teman bawa bukunya ziarah, habis taraweh baca doa apa, bawa bukunya habis taraweh. Itu murah aja, bukunya keren banget. Ya, dibeli buku itu, di dalamnya ada doa-doa. Doa masuk kamar istri, doa pengen punya anak, doa pengen berhubungan badan, doa hamil, ibu menyusui, itu lengkap buku doa-doanya teman-teman ya, lengkap ya. Kalau ada rezeki, sediakan rezekinya untuk beli buku itu buku itu keren banget, tujuan 70-an ribu aja ya teman-teman ya. Di dalamnya banyak banget buku doa-doa, di dalamnya banyak kali doa-doanya ya. Dia tinggal dibaca aja ya, nggak perlu dihafal-hafal banget ya. Ya doa ayam berkokok, ya doa petir berdentang, Pokoknya bagus bukunya ya. Iya, ada doa berhubungan badan Mbak Umi ya. Ada solawat-solawat di dalamnya, zikir. Wah, Majmu' Syarif ya, bagus bukunya ya. Ustazah kalau sholat matanya merem sah nggak ya? Sah tapi makruh Mbak. Jadi sholat itu sah tapi makruh ya teman-teman ya, makruh ya. Jadi bagusnya buka mata, buka bibir. Jangan tutup mata, tutup bibir.
tertidur nanti ya guys. Doa menjemput jodoh ada, ya, doa pengen punya anak ada, ya, ada, semua ada di buku itu guys. Tulisannya gede, kertasnya bagus, Majmu' Syarif, harganya murah. Ya, untuk akhirat ya kita belilah buku itu ya. Insyaallah teman-teman nggak nyesal. Nanti aku kasih cincin tasbih sambil baca buku doa sambil bertasbih ya. Ustazah, ada yang mau ditanyakan, bagaimana kalau naik haji pinjam dari bank? Jangan, haji itu nggak wajib guys. Haji itu nggak wajib. Teman-teman kalau nggak mampu jangan paksa berhaji. Ya, bilang sama, kemarin ini banyak kasus laki-laki nggak menafkahi istri, tapi semangat pergi haji. Saya sering bilang, Pak, menafkahi istri wajib, haji nggak wajib, nggak usah dipikirin haji, Pak. Yang penting Bapak nafkahi istri. Haji itu kan wajib bagi yang mampu aja, guys. Kalau nggak mampu, ya ngapain teman-teman ya, nggak usah apalagi mengutang ya. Madu randu aman mendarat ke Jakarta, udah CO 4 kali madu, siap Mbak Bunda Syazam, madunya mantap, 81.000 1 kilogram madu. Teman-teman percayakan aja, etalase aku insya Allah sudah terverifikasi standar aku, ya pokoknya standar aku mantap guys ya. Ya gitu ya teman-teman ya. Oke, beli bukunya di mana? Di keranjang kuning aku teman-teman ya. Beli bukunya sekitar 10 menit lagi kita tampilkan di keranjang kuning. Teman-teman belilah buku Majmu' Syarif itu, luar biasa ya. Iya, kalau nggak mampu jangan teman-teman ya. Barusan CO Quran Wakaf dapat harga, kapan CO-nya? Di video ya. Lagi hamil lah, tuh lagi hamil ada juga tuh bukunya, udah lagi hamil ya. 10 menit lagi kita munculkan keranjang kuningnya ya guys. Ya teman-teman ya, bukunya bagus. Doa untuk anak ada, dapat anak soleh ada. Teman-teman belilah buku itu ya. Nah buku itu anak cerdas ada ya, anak kayak aku.